kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu ya. Welcome back to my channel. Ya, aku senang banget deh bisa ketemu sama kalian semua. Dan aku senang banget bisa berbagi sama kalian semua. Dan buat kalian yang baru aja nemuin video ini, kenalin nama aku Kiki Trisnawati. Dan aku senang banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Di sini siapa aja yang generasi milenial? Tunjuk tangan. Aku. Iya, aku tuh termasuk generasi milenial ya, walaupun hitungannya generasi milenial yang sudah setengah tua gitu. Jadi yang udah agak lebih senior gitu dibandingin sama generasi milenial yang baru-baru ini baru usia 20-an tahun gitu. Kalau kan usianya udah 30-an tahun. Pembahasan hari ini tuh pure dari pengamatan aku gitu ya teman-teman. Jadi pengamatan aku terhadap diri aku sendiri atau terhadap teman-teman yang sebaya dengan aku dalam pengelolaan keuangan gitu. Karena aku merasa banyak kesalahan-kesalahan yang aku dan teman-teman aku lakukan gitu dalam mengelola keuangan gitu. Dan aku rasa aku penting banget membahas hari ini gitu. Ya agar pertama buat belajar aku sendiri gitu ya, untuk introspeksi diri aku sendiri. Yang kedua untuk kita semua bisa belajar bareng-bareng. Siapa tahu ini bisa jadi ilmu atau bisa jadi referensi kalian gitu ya untuk bisa mengelola keuangan lagi gitu. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, di sini aku bukan financial expert. Aku hanya mau bahas, mau sharing terkait pengalaman aku dan pengamatan aku terhadap aku dan teman-teman sebaya aku, dan apa aja ya kesalahan-kesalahan dari generasi milenial dalam pengelolaan keuangan. Langsung aja kita bahas sekarang. Kesalahan pertama adalah generasi milenial itu suka banget nongkrong di tempat kekinian. Ya, siapa di sini yang suka banget nongkrong di kafe kekinian atau tempat wisata kekinian yang instagramable? Ya, jadi zaman-zaman kita ini kan banyak banget ya bertumbuhan tuh kafe-kafe baru gitu ya, terus juga tempat-tempat wisata baru yang menarik perhatian kita, yang aduh kayaknya ini cocok banget nih kalau kita foto terus kita upload di media sosial kita gitu. Jadinya apa ya, membuat kita itu jadi gampang nongkrong, dan itu kesalahan generasi milenial gitu ya teman-teman. Bodoh amat duitnya punya berapa, yang penting gue keren, yang penting gue kece, bisa nongkrong di sini, bisa nongkrong di sana, bisa foto di sini, bisa foto di sana, bisa upload di sini, bisa upload di sana. Dan itu tidak terjadi pada generasi-generasi orang tua kita gitu ya. Mungkin orang tua kita itu banyak benernya loh teman-teman. Mereka merasa lebih baik nabung daripada nongkrong-nongkrong. Karena kita percaya nggak sih, beli kopi aja gitu ya teman-teman, satu gelas itu kan bisa harganya 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 gitu. Bahkan ketika kita sudah merasa memiliki pendapatan dan kita udah terbiasa nongkrong di tempat seperti itu, akhirnya kopi sasetan jadi terasa nggak enak, jadi terasa hambar, jadi nggak keren. Misalnya sekali nongkrong 50.000, ya sebulan 200.000, lumayan dong kalau uangnya ditabung gitu. Jadi ya itu sih perlu diperbaiki menurut aku gitu. Kesalahan kedua yang dilakukan oleh generasi milenial dalam pengelolaan keuangan adalah nggak tahu uangnya tiba-tiba nggak ada. Dan itu aku ngalamin banget temen-temen. Iya, itu tadi kita itu gampang banget gitu ngeluarin duit setiap kita gajian. Wah, dapet duit gajian nih segini gitu. Terus ya udah kita keluarin. Kita nggak tahu tiba-tiba belum waktunya gajian uang kita udah habis. Terus kita juga ngerasa udah kerja bertahun-tahun, kok nggak ada yang nyantol ya? Kok uangnya nggak ada yang kebeli gitu ya? Asetnya kok nggak kelihatan? Dan kalian tahu apa sih penyebab utamanya ya? Karena kadang kita itu kalau punya duit beli aksesoris ini, beli aksesoris itu yang kita tuh rasa tuh nggak penting banget. Misalnya nih kayak aku dulu gitu ya, abis gajian ngelihat duit, terus kita ngelihat Instagram, wah ada jilbab baru nih, ada jilbab bagus nih, beli, terus besok beli lagi, terus besoknya lagi beli lagi. Padahal kita nggak sadar, kepala kita itu cuma satu. Sebanyak-banyaknya jilbab yang bisa kita pakai itu kan nggak mungkin kita bisa pakai 5 jilbab, 10 jilbab gitu. Dan itu tuh mata ini yang bikin penyebab utamanya kenapa uang kita itu nggak ada. Kita itu ngerasa uang itu kemana sih perginya gitu. Kesalahan ketiga yang dilakukan oleh generasi milenial adalah nggak suka beli aset, sukanya beli pengalaman. Siapa di sini yang baru ngerasa punya duit, punya gaji, udah punya keinginan, gue mau ke Eropa, gue mau ke Malaysia, gue mau ke ini, ke situ, ke sini, ke situ. Jadi kita tuh
banyak kepengennya gitu loh teman-teman. Maksudnya gue pengen jalan-jalan lah, mumpung masih muda, mumpung punya duit, mumpung punya gaji, mumpung masih bisa jalan-jalan, gue pengen jalan-jalan ke luar negeri, kemana-kemana. Dan itu yang teman-teman milenial lakukan gitu teman-teman. Merasa punya duit, merasa punya gaji gitu ya teman-teman. Nggak penting beli aset, nanti aja lah beli asetnya kalau udah nikah, kalau udah gajinya sekian. Kalau sekarang mah ya kita jalan-jalan dulu lah ya, mumpung masih muda. Ya memang penting sih ya teman-teman, kita tuh holiday, kita jalan-jalan kemana. Tapi mbok iya, kita itu sadar gitu loh, kalau uang kita itu udah belum banyak. Kecuali kalau kita ini udah jadi bos, udah duit kita udah sisa-sisa, udah luber-luber, yo monggo gitu ya teman-teman. Kadang ya itu, kita tuh mentingin ego kita tuh mentingin untuk bisa pamer di sosial media dibandingkan sama kebutuhan kita gitu ya. Padahal menurut aku ya, aset itu menurut aku suatu kebutuhan. Suatu saat misalnya setelah kita menikah terus kita udah punya rumah, kan mending daripada kita harus sewa, daripada kita harus nyicil lagi KPR gitu sih teman-teman. Dan itu adalah kesalahan generasi milenial seperti aku yang aku lakukan. Ya, kesalahan generasi milenial yang keempat adalah gampang banget ambil pinjaman. Ya, banyak banget dari kita yang gue udah punya gaji nih, bisa nyicil, bisa beli mobil, bisa nyicil, bisa beli motor, bisa nyicil. Hello, nyicil itu kewajiban teman-teman. Terkadang kita itu ketika kita naik gaji, oh berarti fasilitas pinjaman kita juga harus naik dong. Misalnya contohnya nih, tahun ini gaji aku 5 juta. Terus aku tuh bisa ngambil pinjaman dengan angsuran maksimal misalnya itu 1.500.000. Terus tahun depan gaji aku jadi 10 juta nih. Masih ada slot nih. Aku masih bisa ngambil pinjaman sampai angsuran per bulan 3 juta. Otomatis plafon aku naik dong. Plafon pinjaman aku yang tadinya 100 juta jadi 200 juta, jadi 300 juta, jadi 400 juta. Kapan habisnya gitu teman-teman? Padahal menurut aku ya, versi aku nih, kalau pinjaman itu tuh udah mentok banget, kita memang butuh banget, ya kita minjem boleh. Dan kalau bisa jangan banyak banget tahunnya. Tapi yang dilakukan oleh generasi milenial saat ini adalah ketika lo naik gaji, lo nambah plafon pinjaman. Ketika lo punya gaji, berarti lo bisa beli mobil walaupun dengan nyicil. Tanpa kita sadari, kadang nih, kalau kita udah habis pencairan dapat duit nih dari bank, uang utangan tuh padahal. Kadang, makan-makan dong, kan lo baru dapat duit. Kadang gue nggak habis pikir gitu teman-teman. Itu kan duit utangan ya, itu uang pinjaman, itu uang yang tiap bulan harus kita bayarkan gitu. Tapi kadang kita nggak sadar, ketika pencairan malah kita makan-makan. Ya itu kan utangan ya. Menurut aku sih nggak masuk di akal ya, kalau kita dapat utang tapi kita traktir teman-teman, itu nggak masuk di akal karena itu jadi kewajiban kita. Dan parahnya lagi ya, sekarang tuh banyak lembaga-lembaga keuangan yang bisa memberikan fasilitas-fasilitas pembiayaan konsumtif yang angsurannya itu bisa sampai 35 tahun, 40 tahun, 30 tahun itu loh menurut aku yang. Jadi mereka itu sekarang targetnya adalah anak baru dapat kerja langsung ditawarin utangan yang pembiayaannya itu bisa sampai 40 tahun atau sampai dia pensiun. Bayangin guys, misalnya beli rumah, beli mobil, ngangsur, baru kita selesai itu pensiun. Aduh ya Allah, ya aku sih berharap aku tidak mengalami itu gitu ya teman-teman. Misalnya nih kita beli rumah, terus kita pertama ngangsur, pertama kita dapat gaji, pertama kita kerja, terus kita baru selesai ngangsur setelah kita pensiun. Kok kayaknya kita jadi kayak nggak bisa menikmati hidup ya, menurut versi aku gitu teman-teman. Pasti ada yang bilang, nanti kan juga gaji kita naik, bisa kita lunasin. Iya kalau kita lunasin, kalau kita jadi diiming-imingin lagi, kalau kita kalau kita jadi tertarik lagi untuk utang, nambah plafon lagi, mau gimana gitu teman-teman. Wah, gaji gue naik, plafon gue bisa jadi naik. Pasti banyak yang mikir kayak gitu kan. Jadi kapan hutang ini akan selesai gitu teman-teman. Jadi ya menurut aku hutang itu ya nggak apa-apa, tapi ya jangan kemudian hal yang nggak penting kita terus jadi utang. Terus jangan kemudian kita itu
mengada-ngadakan kebutuhan untuk bisa utang gitu teman-teman. Kalau aku pribadi gitu ya teman-teman, aku pernah hutang di bank gitu ya, tapi ya itu aku waktu itu untuk beli rumah pertama. Yang kedua, aku ngambil plafon yang bener-bener nggak besar. Terus yang ketiga, aku juga akan ngambil jangka waktu yang bener-bener pendek gitu teman-teman, biar aku tuh ya nggak banyak-banyak gitu ngeluarin uangnya. Ditambah ya aku tuh ya biar cepet selesai aja utangnya gitu. Jadi kita bisa nabung gitu. Yang kelima yang dilakukan oleh generasi milenial dalam pengelolaan keuangan adalah tidak merasa penting dana darurat atau tabungan pensiun. Kebanyakan teman-teman milenial yang baru merasa punya duit, yang ngerasa punya gaji, mereka ngerasa nggak penting punya dana darurat, toh gue punya asuransi dari kantor. Terus ada juga yang ngerasa nggak penting lah nabung untuk dana pensiun, toh aku nanti bakal dapat pensiunan dari kantor. Hey, yang pertama, kita memang betul dapat asuransi dari perusahaan kita untuk kesehatan kita. Tetapi apakah ketika ban kita bocor itu diasuransiin juga? Terus apakah ketika rumah kita itu bocor emang itu ada asuransinya juga? Terus ketika tiba-tiba keluarga kita sakit, minta bantuan dana ke kita, emang itu diasuransiin juga sama kita, sama perusahaan kita, di cover sama perusahaan kita? Itu enggak teman-teman. Jadi ya ayolah gitu ya, walaupun gitu kita itu punya asuransi dari perusahaan gitu ya, di cover nih kesehatan kita sama perusahaan, tapi kita tuh penting juga gitu untuk memiliki dana darurat. Seperti yang udah aku jelasin di video yang ini, kalau kebutuhan dana darurat itu banyak banget gitu teman-teman. Jadi ya apalagi hal-hal yang tiba-tiba mendadak datangnya, yang kita harus siap sedia uangnya, itu kan nggak di cover juga sama perusahaan. Jadi jangan berpikir, wah mumpung gue punya duit nih, gue mau ke sana, mau ke sini, mau beli ini, mau beli itu, bebas mau makan ini, mau makan itu gitu. Ya aku sebenarnya ngomong kayak gitu ya sebagai tamparan keras bagi diri aku gitu ya teman-teman, sebagai introspeksi diri aku. Jadi aku itu mempersiapkan dana darurat atau dana pensiun itu ya baru-baru ini ya teman-teman. Setelah aku mengenal gaya hidup minimalis gitu, setelah aku banyak mempelajari tentang keuangan seperti ini gitu. Terlambat, ya betul terlambat, tapi tidak ada salahnya untuk memulai gitu. Ya walaupun saat ini aku ngumpulin dana darurat atau tabungan pensiun itu ya baru masih ratusan ribu gitu ya teman-teman, tapi ya aku yakin gitu ya teman-teman, Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya gitu. Jadi ya ayolah gitu, kita tetap harus ngumpulin, kita harus mempersiapkan sebagai bagian dari ikhtiar kita. Tetapi kita juga jangan lupa gitu ya teman-teman, kalau semua takdir itu udah Allah yang megang gitu. Kita cuma bisa mengikhtiarkan yang terbaik dari diri kita. Yaitu tadi teman-teman kesalahan dari generasi milenial dalam pengelolaan keuangan berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan pengamatan aku. Nah, kalau menurut teman-teman apa aja nih kesalahan-kesalahan kita generasi milenial dalam pengelolaan keuangan? Yuk tuliskan di kolom komentar biar aku juga bisa belajar dari kalian, karena aku termasuk generasi milenial. Ya buat kalian yang mau next video aku bahas apa tentang minimalism dan finansial, ya tuliskan juga di kolom komentar. Insya Allah semampu aku akan bikinin buat kalian semua. Dan jangan lupa like serta subscribe buat yang belum subscribe. Dan buat kalian semua yang merasa video hari ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.